sudah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi siswa untuk menyampaikan pendapatnya maupun untuk bertanya. Lalu, usaha apa sih yang belum maksimal yang saya lakukan sebagai seorang fasilitator pembelajaran? Nah, yang belum maksimal yang saya lakukan adalah pemberian fasilitas pembelajaran dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana, bisa karena kurang pengetahuan saya. Seperti kalau IPA itu kan ada pembelajaran fisika ya, karena basic saya itu biologi, jadi saya kurang begitu memahami tentang penggunaan alat-alat fisika. Nah, jadi itu ya menurut saya belum maksimal saya berikan ke siswa sebagai saya seorang fasilitator pembelajaran. Lalu yang perlu diperhatikan yang ketiga adalah ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, bagi saya tujuan pembelajaran itu tercapai ketika nilai baik dalam siswa mendapatkan nilai baik dalam evaluasinya. Nah, tapi kalau dalam kurikulum K13 masih angka ya. Ini untuk kurikulum merdeka menggunakan kata baik. Lalu yang kedua adalah materi sudah saya sampaikan secara tuntas. Misalnya dalam pertemuan hari ini saya mengambil submateri misalnya tentang sifat-sifat cahaya. Saya sudah menyampaikan seluruh sifat-sifat cahaya ini kepada siswa. Lalu yang ketiga, siswa sudah mendapatkan pemahaman yang baru setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, setelah kita lihat dari awal pembelajaran sampai terakhir tadi, maka kita bisa melakukan perbaikan pembelajaran. Ya, dari kendala-kendala yang sudah saya alami, yang sudah saya list tadi, dan usaha yang belum maksimal yang saya lakukan, maka saya akan memperbaiki pembelajaran saya pada pertemuan berikutnya dengan cara yang pertama adalah meningkatkan fasilitas pembelajaran dan sumber belajar siswa. Yang kedua adalah menyusun RPP yang sesuai dengan karakteristik seluruh siswa. Yang ketiga adalah mengajar dengan metode ajar yang lebih variatif. Artinya kalau kemarin saya sudah mengajar dengan metode ini, saya akan mengajar dengan metode yang baru, yang berbeda. Yang keempat adalah saya akan melakukan tindak lanjut perbaikan. Tindak lanjut perbaikan sesuai refleksi saya hari ini. Jadi itu dia 3 tahapan refleksi yang saya ambil, ya. Yang mana ini bisa kita laksanakan dalam 1 hari. Nih. Jadi dengan melakukan refleksi ini diharapkan kita bisa meningkatkan hal baik yang sudah kita punya, yang sudah kita lakukan, dan memperbaiki hal yang kurang baik dalam pembelajaran. Jadi tujuan refleksi itu adalah memperbaiki pembelajaran pada pertemuan berikutnya agar siswa mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Itu dia. Bisa sampai sana ya teman-teman ya. Oke, silakan dilanjutkan untuk membuat refleksi tahap akhirnya. Setelah ini kita satu-satu ke depan untuk mempresentasikan refleksinya, ya. Kebetulan materinya juga saya bagikan tentang PMN, yang mana tahapan-tahapan yang kita lakukan adalah dalam observasi pertama. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah tahapan tindak lanjut. Sedangkan tahapan yang ketiga itu ada namanya observasi tindak lanjut. Jadi ada 3 tahap sesungguhnya dalam PMN yang kita laksanakan. Jadi yang pertama tadi adalah observasi yang di kelas, yang sudah dilaksanakan di kelas itu adalah merupakan proses kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar dalam ruang kelas yang penyampaian materi. Nah, dari situ tadi yang sudah disampaikan bahwa akan ada diskusi tindak lanjut yang dilakukan dari situ, yaitu antara refleksi yang Bapak Ibu buatkan itu akan kita lanjuti pada saat observasi. Itu kan sudah jelas. Nah, seperti yang disampaikan tadi, untuk di refleksi tindak lanjut, setelah Bapak Ibu melakukan refleksi, tentu ada kelemahan-kelemahan ataupun kejabaran yang
dialami dalam proses KBM tadi. Nah itu ditindaklanjuti melalui diskusi antara kepala sekolah, sehingga akan dilakukan lagi refleksi tindak lanjut setelah dilakukan diskusi dengan kepala sekolah, maka melakukan refleksi. Jadi itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di PMM-nya apa yang menjadi saran. Jadi nanti jangan sampai misalnya apa yang disampaikan oleh kepala sekolah pada saat observasi itu kan sudah muncul di PMM-nya, ya. Nah aturannya itu harus seiring dengan refleksi tindak lanjut nanti. Jadi apa hasil diskusi, apa yang menjadi tantangan ataupun hambatan di proses pertama KBM yang dilakukan observasi, kesulitan apa yang dialami, terus di situ dimunculkan di dalam PMM itu kepala sekolah sudah melakukan artinya di situ masukan apa yang hal yang dilakukan atau kesulitan yang dalam situ. Nah itulah yang berdasarkan itulah Bapak Ibu mengisi instrumen berikutnya. Jadi ada kesinambungan. Contoh di sini yang pertama adalah di rubrik observasi, ya. Karena kebetulan memang dia memilih kemarin itu ada dua di sini sebenarnya. Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Terus yang kedua, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Nah di situ ada catatan kepala sekolah, ya. Itu coba nanti dicek di rubrik observasi. Catatan kepala sekolah, guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Terus guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran. Jadi guru memberi dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Nah itu sudah dilakukan dan efektif, ya. Terus yang berikutnya masuk ke selanjutnya ke pembinaan nilai dokumen tidak lanjut. Itu kayak yang saya disampaikan tadi, setelah selesai observasi ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya di sini sudah ditindaklanjuti. Artinya di sini setelah ditanya atau setelah melakukan kegiatan, guru merefleksikan. Nah refleksinya apa yang dialami? Saya mengalami sedikit kendala ketika beberapa siswa meminta untuk membuat kelompok sendiri karena mereka merasa tidak akan dapat bekerja sama dengan kelompok yang sudah saya bagikan. Nah inilah dasarnya Bapak Ibu untuk refleksi berikut, jangan lari dari sini, ya. Terus apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan? Ini kan pertanyaan dari tim observasi yang sudah instrumen ini instrumennya. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Maka jawabannya Bu Wida menjawab meningkatkan keaktifan seluruh siswa tanpa terkecuali dalam setiap pertemuan. Terus apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Jawabannya memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan metode mengajar yang mampu melibatkan seluruh siswa dalam kegiatan pembelajaran dan menyenangkan juga. Kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Yaitu bulan Mei. Artinya kalau masalah ini bisa dikomunikasikan lagi. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Yaitu kebutuhan dukungan yang itu yang dinyatakan penyediaan dan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan. Nah inilah baru di tahap tindak lanjut. Nah catatan berdasarkan penilaian itu maka pejabat penilai mengambil kesimpulan guru telah memotivasi siswa untuk turut berperan aktif dalam kelompok. Guru telah memotivasi peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapat. Hanya saja siswa perlu dimotivasi untuk percaya diri agar berani dalam mengungkapkan pendapat serta berani
bertanya. Inilah yang akan ditindaklanjuti nantinya pada saat bukan yang tahap berikutnya. Jadi pada posisi ini Bapak Ibu nanti juga pada tanggal 22, karena kebetulan tanggal 22 itu ada penilai untuk kepala sekolah atau pengawas selaku asesor atau observasi untuk kepala sekolah. Saya jadwalkan di situ tanggal 22 tanggal 22 hari Rabu atau hari Rabu tanggal 22 libur. Nah di situ nanti saya minta 2 orang sebagai sampel di dalam penyampaian. Artinya bagaimana kepala sekolah melakukan observasi terhadap guru. 2 orang guru yang sekarang saya minta pada tanggal 22. Yang pertama di sini adalah Bu Wida, tentu saya bilang aja Bu Wida, dan satu lagi Bu Pera. Jadi tolong dipersiapkan untuk tanggal 22 di ruang kepala sekolah akan ada observasi dari pengawas. Tolong yang dipersiapkan adalah sesuai dengan yang di PMM-nya, termasuk materinya apa-apa saja nanti yang dimunculkan di situ, apa-apa saja kendalanya itu yang diungkapkan, yang diutarakan nanti, sehingga kepala sekolah memberikan masukan dilihat oleh atau diobservasi oleh pengawas. Ya, jadi itu Bapak Ibu informasi untuk pengisian daripada instrumen yang ada di PMM-nya. Bagi yang belum Bapak Ibu, kita sudah kasih waktu sampai dengan hari Sabtu ini sesungguhnya, itu di tahap observasi sudah selesai semuanya, masuk ke tahap tindak lanjut. Jadi karena di situ masih ada beberapa orang lagi yang masih dari tahap observasi, termasuk Adit, dia belum sama sekali, hanya di tahap observasi itu pun belum tindak lanjut Adi. Ya, jadi untuk Pak Mujaifa itu sudah masuk ke tahap selanjutnya, observasi sudah selesai, masuk tindak lanjut sudah tinggal masuk ke refleksi nanti. Jadi untuk kalau nanti sudah masuk ke tahap refleksi semuanya Bapak Ibu, refleksi tindak lanjut, saya akan mengumpulkan semuanya untuk pengisian instrumen yang sudah ada. Itu kemarin sudah dibagi untuk beberapa orang. Itu akan ada instrumen sebagai dokumen yang harus kita siapkan. Itu mungkin Bapak Ibu sehubungan dengan PMM dan hubungannya dengan apa yang disampaikan dari Bu Ida adalah supaya sesuai antara tahap observasi, tahap tindak lanjut, dan tahap refleksi. Jadi itu ada kesinambungan, jadi tidak putus. Itu mungkin Bapak Ibu. Jadi kita harapkan nanti hari Sabtu semuanya sudah selesai tahap observasi. Bapak Ibu cek PMM-nya. Mungkin kalau guru yang baru belum ya, belum ada. Guru yang baru belum. Bapak Ibu cek PMM-nya bahwa akan kita lanjutkan ke tahap refleksi nantinya. Jadi tolong Bu Wida nanti pada saat observasi pengawas dan juga Bu Pera untuk menyiapkan sesuai dengan PMM yang sudah disampaikan. Mungkin itu Bapak Ibu informasi yang perlu saya sampaikan. Dan untuk komunitas kita ini berjalan, sesungguhnya komunitas ini banyak yang dibahas, jadi tetap berjalan nanti. Kita mudah-mudahan kita akan jadwalkan lagi, ini tetap akan kita jadwalkan, bukan hanya sebatas di PMM. Jadi banyak materi, termasuk materi-materi yang lain, seperti misalnya ada peninjauan daripada visi-misi program dan lain sebagainya, itu dibahas di PMM-nya Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu yang